Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Badan Riset Inovasi Nasional bersama Kemenko Marves, Kemendikbudristek dan TNI AL menggelar kolaborasi bersama Ocean X dalam misi eksplorasi keanekaragaman hayati laut Indonesia yang belum terekspos. Ekspedisi ini pemirsa telah berjalan sejak bulan Mei lalu dan saat ini seperti apa perkembangannya malam hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset Bapak Nugroho Dwi Hananto. Selamat malam Pak Nugroho, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Ya, Pak Nugroho, malam hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dari ekspedisi Ocean X yang sudah dimulai sejak bulan Mei lalu begitu Pak Nugroho. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang hal itu, sebenarnya apa tujuan besar dari ekspedisi ini Pak Nugroho? Jadi tujuan besar daripada ekspedisi ini adalah bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi dan melakukan akuisisi data, baik itu data yang sifatnya data oceanografi maupun sampel atau spesimen biodiversitas bawah laut kita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di sini kita bekerjasama dengan Ocean X, di mana Ocean X ini adalah satu organisasi internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka mengoperasikan kapal Ocean Exploration yang memiliki berbagai peralatan riset bawah laut yang mumpuni begitu, yang mutakhir untuk melakukan pengambilan gambar, foto, sampel, dan berbagai aspek kimia lainnya. Demikian. Ya, memang tujuan besar dari ekspedisi ini tidak lain tidak bukan untuk mengeksplor bawah laut Indonesia begitu ya Pak Nugroho. Nah, Betul, kemudian ekspedisi ini sudah berjalan sejak bulan Mei lalu begitu. Nah, saat ini perkembangannya seperti apa Pak Nugroho? Ya, jadi sejak bulan Mei itu kita membagi ekspedisi menjadi 5 bagian. Yang disebut sebagai leg. Leg pertama itu dari Sambu di sekitar Batam, melewati Selat Malaka hingga ke Banda Aceh. Kita sebut sebagai leg 1. Dari Banda Aceh kemudian ke Padang, leg 2. Dari Padang ke Jakarta, leg 3. Kemudian kita melaksanakan apa yang disebut sebagai Young Explorer Program, di mana kita mengundang para mahasiswa perguruan tinggi dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, untuk dapat mengikuti kegiatan di atas kapal dari Jakarta hingga ke Bali. Kemudian leg 4 itu kita tunda pelaksanaannya, kemudian kita melakukan YEP lagi dari Bali hingga ke Manado. Dari Manado, dari Bitung, kita melaksanakan leg 5 di sekitar daerah Bitung. Demikian, Mbak. Dan pada saat ini, kapal riset Ocean Exploration beserta Periset Indonesia berasal dari perguruan tinggi, yaitu dari Universitas Samratulangi Manado dan dari Universitas Patimura di Ambon, beserta para periset BRIN yang ada baik dari kawasan Bitung maupun dari Pusat Riset Oceanografi sedang melaksanakan riset di utara di bagian utara Pulau Sulawesi. Baik, ya memang ekspedisi ini saat ini dibagi 5 bagian begitu ya Pak untuk mengeksplor seluruh perairan di Indonesia. Kemudian Pak Nugroho, dari hasil ekspedisi ini seperti apa kondisi laut terdalam di Indonesia? Kemudian apa yang dilihat juga dari tim peneliti di laut dalam perairan Indonesia? Jadi yang kita lihat itu ada 4 aspek utama dalam riset ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat dari aspek geosains kelautan, di mana kita melihat potensi geologinya, baik itu potensi kebencanaan, yaitu sesar aktif bawah laut, dan potensi longsor bawah laut, kemudian gunung api bawah laut, serta aktivitas hidrotermal yang menyertainya. Kemudian yang kedua adalah dari aspek biodiversitas, termasuk perikanan, gitu ya. Biodiversitas ini kita artikan sebagai biodiversitas makro, mikro, dan molekuler, termasuk megafauna seperti paus dan hiu, mikro yang dapat kita lihat melalui mikroskop, serta molekuler dari aspek DNA-nya, begitu. Serta yang ketiga itu adalah riset tentang oceanografi, sifat fisik kolom air, termasuk di sana ada pencemaran dan juga mikroplastik. Dan yang keempat adalah pemetaan landasan samudera atau mapping.
Nah, ini kita laksanakan dalam baik itu di pesisir maupun laut dalam begitu. Nah, apa yang kita lihat dari aspek geosains kelautan tadi, kita bisa melihat, kita bisa menemukan di utara Aceh ada sumber longsor bawah laut yang struktur yang terkait dengan sumber potensi longsor bawah laut yang mungkin akan menghasilkan tsunami apabila ada gempa besar. Yang kedua adalah kita juga mengeksplorasi gunung bawah laut beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Setelah kita mendapatkan berbagai sampel kehidupan bawah laut, baik yang itu sifatnya mega mamal, mamalia besar gitu ya Bu, seperti ikan paus, hiu orca dan seterusnya, dan juga berbagai sampel DNA yang kita ekstrak dari air untuk melakukan riset DNA dan penelitian yang lanjutan lainnya. Kita juga mengambil koleksi sampel air laut untuk dilakukan analisis kimia dan juga mikroplastik, serta tentunya pemetaan mata samudera, baik dari perairan yang dangkal, pesisir, hingga ke laut dan samudera begitu. Yang intinya penting buat kita semua untuk mengetahui kondisi dasar laut kita. Ya, berarti ada 4 potensi begitu ya Pak Nugroho yang didapatkan dari peneliti yang berkaitan dengan biota laut, kemudian kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak Nugroho dari ekspedisi ini juga apa yang didapatkan khususnya untuk kemajuan riset biota laut Indonesia ini Pak Nugroho? Ya, jadi kalau kita mengambil biota laut, contoh biota laut, ini kita menemukan potensi rekor baru ataupun potensi spesies baru begitu. Karena ekspedisi ini kita tidak hanya menggunakan peralatan pengambilan sampel sederhana, tetapi kita menggunakan satu kapal selam bawah laut yang bisa menyelam hingga kedalaman 1.000 meter. Ada 2 kapal selam yang kita gunakan di sana. Kemudian kita juga menggunakan ROV atau Remotely Operated Vehicle yang bisa menyelam hingga kedalaman 6.000 meter. Jadi di setiap tempat yang kita datangi, kita berpotensi untuk mendapatkan new record atau record baru dari keanekaragaman hayati kita, ataupun bahkan bisa mendapatkan new species. Nah, ini sampel-sampelnya semua kita simpan di Pusat Keanekaragaman Hayati di Cibinong untuk sampel spesimen biologi dan geologi, serta untuk data digital kita simpan di repositori ilmiah nasional. Sehingga semua sampel ada di kita koleksi di kita. Gitu. Nanti para periset yang menggunakan akan mengakses lewat sistem RIN maupun sistem repositori ilmiah nasional dan juga sistem koleksi keanekaragaman hayati kita. Demikian. Baik, dari informasi yang kami dapatkan juga Pak Nugroho bahwa ekspedisi Oceanic ini juga mencakup lautan di kawasan ASEAN. Nah, kemudian nanti apakah dari hasil data riset dari ekspedisi ini akan dibagikan ke negara lain juga Pak Nugroho? Tidak, jadi seluruh data yang kita ambil dari ekspedisinya merupakan milik pemerintah Indonesia yang kita simpan sesuai dengan wajib serah dan wajib simpan data. Ini adalah sesuai dengan amat undang-undang, kita wajib menyerahkan data primer dan data hasil riset di dalam wajib serah wajib simpan data tersebut. Apabila ada periset, tidak hanya ASEAN, tetapi periset mitra BRIN atau mitra periset Indonesia yang akan melaksanakan akses itu harus memenuhi peraturan sesuai ketentuan yang kita tetapkan di dalam undang-undang tersebut begitu. Jadi semuanya kita atur dan kita tata supaya kita semua mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan alam kita, baik itu hayati maupun non-hayati. Jadi kita sangat terbuka untuk bekerjasama dengan para periset internasional, periset global, namun tidak dalam rangka memberikan datanya, tapi mari kita sama-sama mengolah data tersebut agar kita mendapatkan hasil yang optimal. Kami juga menyediakan berbagai skema invited professor, artinya kita bisa mengundang para periset dari luar negeri untuk bekerjasama dengan kita, melaksanakan riset ilmiah di kita, menggunakan peralatan di Indonesia, menggunakan sampel yang ada di Indonesia untuk melaksanakan riset tersebut. Gitu. Jadi kita juga bisa mengundang para periset senior dan juga profesor dalam kerangka invited professor ini. Gitu. Selain itu kita juga menyediakan berbagai skema untuk degree by research, di mana kita bisa nanti teman-teman mahasiswa
S2, S3 bisa menggunakan data itu untuk eh, melanjutkan studi baik di dalam dan di luar negeri dalam skema degree by riset tersebut. Di samping itu juga kita ada skema-skema lain yang menunjang eh, apa namanya pelaksanaan riset melalui kunjungan kerjasama dan serta penyediaan infrastruktur riset bagi para riset kita agar kita dapat memacu riset ilmiah kelautan kita ke tahap yang eh, lebih lanjut, ke tahap yang apa namanya yang diakui secara global guna menemukan penemuan-penemuan yang sifatnya frontier dan sifatnya adalah big science. Karena Baik. semua yang kita lakukan di laut Iya. dalam ini merupakan big science dan tidak ada pernah orang yang di sana sebelumnya. Gitu. Sehingga kesempatan ini jadi kesempatan yang baik buat kita semua untuk melakukan riset tersebut. Baik, terakhir Pak Nugroho, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan laut, nantinya hasil ekspedisi ini akan disajikan BRIN dalam bentuk apa nih Pak Nugroho untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini? Ya, tentunya ini menjadi hal yang penting. Kita tidak hanya para peneliti kita akan melaksanakan penelitian yang sifatnya maju, sangat maju, yang state of the art-nya, gitu. Yang melaksanakan penelitian yang sangat canggih, state of the art. Untuk menghasilkan pertama kekayaan intelektual, baik itu berupa paper, berupa berbagai macam produk dan seterusnya yang berasal dari eksplorasi laut kita. Yang kedua tentunya kita ada sejumlah skema yang kita laksanakan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap apa namanya kekayaan alam kita di laut maupun bagaimana kita menjaga kelestariannya. Ya, jadi dengan bersama dengan teman-teman FES kita melakukan tadi berbagai program YEP, Young Explorer Program, kemudian ada kunjungan ke kapal, ada juga kuliah dengan perguruan tinggi dari para peserta riset yang ada di kapal, serta nantinya pada saat setelah kita mendapatkan hasil riset itu sendiri tentunya kita akan mempublikasikan dalam bentuk yang pertama maka apa namanya makalah ilmiah tadi kami sebutkan yang sifatnya unggul dan juga dalam bentuk produk-produk apa namanya diseminasi yang menarik terutama dalam paket-paket yang kita gunakan untuk pendidikan masyarakat daerah pesisir untuk kelestarian sumber daya alam termasuk koral, ekosistem terumbu karang dan koral, kemudian ekosistem yang lain di pesisir dan di laut dalam juga. Terutama bagaimana kita menyikapi tentang adanya apa namanya pengaruh marine debris pada kehidupan kita. Jadi kita harapkan tidak hanya aspek ilmiah yang unggul, tetapi juga bagaimana kita mendiseminasikan secara baik kepada masyarakat. Di samping itu juga kita akan memasukkan upaya ini dalam kerangka internasional, yaitu kerangka yang dicanangkan oleh PBB berupa UN Decade of Ocean Science atau kerangka dekade ilmiah kelautan hingga tahun 2030 nanti. Baik, berarti dalam bentuk makalah ilmiah dan juga berbagai produk menarik begitu ya Pak Nugroho menjadi output dari BRIN dari hasil ekspedisi Ocean X bersama pihak-pihak tertentu ini tadi begitu ya Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Ya. Di samping itu Mbak, bisa kami tambahkan juga bahwa kita juga memberikan apa namanya output berupa data ilmiah yang digunakan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis science, gitu, science-based policy begitu. Jadi kita memberikan evidence, memberikan bukti ilmiah bagi kementerian dan lembaga terkait untuk apa namanya sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam mengelola lingkungan laut kita. Ya, data ilmiah ini juga menjadi salah satu output juga dari BRIN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan laut. Baik, terima kasih Bapak Nugroho Dwi Hananto selaku Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.